Kukira calon tunanganku selama ini adalah OB hotel mewah. Aku syok saat tahu ternyata ia adalah pemilik hotel mewah itu. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri yang mulai gelisah. Lorong panjang ini terasa semakin tidak familiar. Padahal tadi aku yakin sekali ini adalah jalan menuju toilet. Suara gemerisik sepatuku yang menggesek karpet merah tebal terdengar nyaring di koridor yang sepi. Jam tangan menunjukkan pukul 15.47. Aku sudah tersesat selama hampir 17 menit. Tidak mungkin. Bisikku pada diri sendiri sambil merogoh tas kecil untuk mencari ponsel. Aku pasti melewati pintu ini tadi. Tapi layar ponsel hanya menatapku kosong dengan tulisan "No service" di sudutnya. Hotel bintang 5 mewah ini ternyata memiliki spot-spot mati untuk sinyal yang tidak terduga. Aku mengutuk dalam hati. Seminar tentang event management yang kumoderatori hari ini sudah cukup menguras tenaga. Dan sekarang aku bahkan tidak bisa menemukan jalan kembali ke ballroom utama. Keringat dingin mulai menggeliat di pelipisku. Bayangan harus meminta bantuan security dengan mengaku tersesat membuat pipiku memanas. Aku, Dinda Rahayu, event organizer dengan pengalaman 5 tahun, tersesat di hotel klien sendiri. Sungguh memalukan. Aku memutuskan untuk berbalik arah ketika tiba-tiba. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Suara itu muncul tiba-tiba dari belakangku, membuat jantungku berdegup kencang. Ketika berbalik, mataku langsung bertemu dengan sepasang mata hitam yang teduh. Seorang pria bertubuh tegap berdiri sekitar 2 meter dariku, mengenakan kaos oblong putih yang sudah agak lusuh di bagian kerah, celana hitam sederhana, dan sepatu kets yang sudah aus. Di tangannya tergenggam sebuah sapu lantai. Untuk sesaat, aku terlalu terkejut untuk bicara. Pria itu, yang jelas-jelas adalah office boy, memiliki aura yang anehnya membuatku merasa tenang. Mungkin karena senyum kecil yang mengembang di bibirnya, atau cara dia berdiri begitu santai namun penuh percaya diri, seolah tidak merasa minder meski posisinya sebagai staf kebersihan. Maaf, Pak. Akhirnya kuucapkan setelah beberapa detik diam terlalu lama. Suaraku terdengar serak karena seharian berbicara di seminar. Saya nyari toilet, tapi kayaknya tersesat. Dia mengangguk, matanya berbinar penuh pengertian. Wajar. Desain lorong servis area ini memang membingungkan untuk tamu. Tangannya yang besar menunjukkan arah. Saya antar saja. Nama saya Riko. Aku memperkenalkan diri sambil mengikuti langkahnya yang mantap. Anehnya, meski berpakaian sederhana, cara berjalannya elegan seperti orang yang terbiasa memimpin. Kami melewati beberapa belokan yang sama sekali tidak kubayangkan ada sebelumnya. Kamu bekerja di acara hari ini? Tanyanya ramah sambil sesekali menengok ke belakang memastikan aku masih mengikuti. Iya, sebagai moderator, jawabku. Tiba-tiba merasa agak canggung menyebut posisiku yang relatif penting sementara dia. Yah, jelas bekerja di bagian yang berbeda. Tapi Riko justru terkesan. Wah, hebat. Pasti capek seharian bicara. Obrolan kecil itu terus berlanjut sampai dia mengantarku ke toilet yang ternyata hanya berjarak 3 belokan dari tempat kami bertemu. Saat keluar, kulihat dia masih menunggu di luar dengan sikap santai bersandar di dinding. Kalau mau balik ke ballroom, lebih baik lewat sini, katanya sambil menunjukkan jalan berbeda. Sesaat sebelum berpisah, tanpa kusadari mulutku sudah bergerak lebih dulu dari pikiran. Kamu sering bertugas di area ini? Dia tersenyum, dan untuk pertama kalinya aku memperhatikan betapa manis garis senyumnya. Setiap hari, kalau butuh apa-apa, bisa cari saya. Dan ketika aku berjalan kembali ke acara, ada perasaan aneh di dadaku. Seperti sesuatu yang penting baru saja dimulai, meski aku belum tahu apa itu. Yang pasti,
Nama, Riko, sudah terpatri di benakku, bersama bayangan mata teduh dan senyumnya yang hangat. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa pertemuan singkat di lorong servis yang sepi itu akan menjadi awal dari kisah yang mengubah hidupku selamanya. Seminggu setelah pertemuan pertama kami, aku kembali ke Grand Melati Hotel untuk sebuah acara peluncuran produk kosmetik. Sepanjang perjalanan menuju ballroom, mataku tanpa sadar terus menyapu setiap sudut lorong, berharap bisa menangkap sekilas sosok yang sudah mulai sering muncul dalam pikiran. Aku sendiri tidak mengerti mengapa bayangan seorang office boy yang baru kukenal sebentar bisa begitu membekas. Konsentrasi, Dint, bisik Siska, teman sekaligus asistenku, sikut-sikut lenganku yang sedang memegang rundown acara. Kamu dari tadi kayak orang kehilangan sesuatu. Aku menggeleng cepat, memaksakan fokus kembali ke dokumen di tanganku. Enggak, cuma cek persiapan aja. Tapi kebohonganku terbongkar saat jam istirahat tiba. Ketika para peserta seminar mulai berhamburan keluar ballroom untuk menikmati coffee break, kakiku seperti memiliki kehendak sendiri membawaku menyusuri lorong belakang, lorong yang sama di mana aku tersesat minggu lalu. Dan di sana, persis seperti harapanku, Riko sedang berdiri di depan panel listrik kecil, tangannya yang besar dengan cekatan memeriksa sekering. Punggungnya yang bidang membentuk siluet tegas di balik kaos oblong sederhananya. Aku berdiri diam selama beberapa detik, menikmati pemandangan ini tanpa terlihat, sebelum akhirnya memberanikan diri menyapa. Masih bertugas memperbaiki jalan tersesat para tamu. Dia menoleh cepat, dan ekspresi kagetnya segera berubah menjadi senyum cerah yang membuat sesuatu di dadaku berdegup tak beraturan. Dinda, kamu kembali. Dia menyebut namaku dengan begitu natural, seolah kami sudah berteman lama. Aku tersipu menyadari betapa senangnya dia melihatku. Event kosmetik hari ini, kataku sambil menunjukkan badge tamu di dada. Kebetulan lewat sini dan ingin bilang terima kasih lagi untuk minggu lalu. Riko mengusap tangannya yang sedikit kotor di celana sebelum melangkah mendekat. Justru aku yang harus berterima kasih sudah diajak ngobrol. Kerja di sini kadang sepi. Kami berdiri berhadapan di lorong sempit itu, dan untuk pertama kalinya aku benar-benar memperhatikan detail wajahnya. Kulitnya sawo matang dengan garis rahang yang tegas, alis lebat yang memberi kesan serius, tapi semua itu lunak oleh senyumannya yang hangat. Ada sesuatu tentang dirinya yang membuatku merasa nyaman, mungkin ketulusannya, atau cara dia menatapku seperti aku adalah satu-satunya orang di dunia ini saat kami berbicara. Aku menggeleng. Lebih memilih udara segar. Acara tadi cukup melelahkan? Dia menyelesaikan kalimatku dengan tepat, seolah bisa membaca pikiranku. Iya, melelahkan. Tapi entah kenapa, berdiri di lorong servis ini bersamanya justru memberiku energi baru. Kami mulai berbincang tentang pekerjaanku sebagai event organizer, tentang betapa seringnya aku bolak-balik ke hotel ini, dan Riko, area East Wing belum dibersihkan, teriak seorang pria dari ujung lorong. Riko mengangkat tangan tanda mengerti. Maaf, Dinda, panggilan tugas. Tidak, aku yang minta maaf sudah mengganggu waktumu. Dia tersenyum lagi, dan kali ini lebih hangat. Kalau mau istirahat sejenak, kantin karyawan di lantai dasar enak, jauh dari keramaian. Matanya berbinar. Mungkin kita bisa makan siang bersama nanti. Ajakan itu keluar begitu alami, tapi membuat jantungku berdetak kencang. Aku, boleh saja, jawabku, berusaha terdengar biasa saja meski sebenarnya sangat tidak biasa. Jam 12.30, aku istirahat di waktu itu. Aku mengangguk, dan ketika dia berbalik untuk pergi, tanpa pikir panjang aku menyapanya lagi. Riko. Dia menoleh. Kaosmu. Aku menunjuk bahunya di mana ada noda kecil. Kena debu dari panel listrik tadi. Dengan gerakan yang membuatku terkesima, dia dengan santai melepas kaos oblongnya,
hanya untuk mengibaskannya sebentar sebelum memakainya kembali. Sekilas aku melihat perutnya yang rata dan berotot sebelum kain kembali menutupinya. Pipiku langsung memanas. "Makasih infonya," ucapnya riang sebelum benar-benar pergi. Aku berdiri terpaku di tempat, tangan menekan dada yang tiba-tiba berdebar-debar. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa seorang office boy sederhana bisa membuatku merasa seperti remaja yang sedang jatuh cinta? Dan yang paling penting, kenapa aku begitu menantikan jam makan siang nanti? Saat kembali ke ballroom, Siska langsung menatapku penuh curiga. "Dari mana kamu? Mukamu merah banget." Aku mengipasi wajah dengan rundown acara. "Panas. AC di sini kurang dingin." Tapi kebohongan ini terasa berbeda. Karena untuk pertama kalinya dalam lama, ada sesuatu atau seseorang yang membuat hari-hariku bekerja menjadi lebih menarik. Dan tanpa kusadari, pertemuan-pertemuan kecil di lorong servis hotel ini mulai membentuk sebuah pola baru dalam hidupku. Sebuah pola yang berpusat pada pria bernama Rico. Jam menunjukkan pukul 12.25 ketika aku mulai merasa gugup. Acara pagi berjalan lancar, tapi pikiranku sama sekali tidak fokus pada presentasi produk atau rundown acara. Semua konsentrasiku tertuju pada jam tangan yang terus berdetak, menghitung menuju waktu makan siang yang tiba-tiba terasa sangat penting. "Kamu mau kemana lagi?" Siska menahan lenganku saat aku berusaha menyelinap keluar ballroom. Matanya menyipit penuh kecurigaan. "Aku mau cari udara segar." Kepala pusing. Bohongku sambil mengusap pelipis untuk efek dramatis. Siska menghela napas. "Ini acara besar, Dint. Klien bisa cari kita kapan saja." Aku menggeleng, menatapnya dengan mata memohon. 15 minutes. Promise." Tanpa menunggu persetujuannya, aku sudah melesat keluar, jantung berdebar kencang. Lift menuju lantai dasar terasa lambat sekali, dan setiap kali pintu terbuka di lantai lain, napasku ikut tersendat. Apa aku terlalu berharap? Jangan-jangan Rico sudah lupa janjinya. Atau lebih buruk, dia hanya bersikap sopan dan tidak benar-benar bermaksud mengajakku makan bersama. Tapi semua keraguan itu menguap ketika lift terbuka di lantai dasar. Di seberang lobi, berdiri di depan pintu kantin karyawan dengan tangan di saku dan senyum lebar, Rico terlihat sama sekali tidak seperti karyawan biasa. Posturnya yang tegap dan sikapnya yang santai tapi penuh percaya diri membuatnya menonjol di antara kerumunan staf hotel lainnya. "Dinda." Dia melambai ketika melihatku, seolah kita adalah teman lama yang sudah berjanji bertemu. Kakiku terasa ringan ketika berjalan mendekat. "Kamu benar-benar datang," ucapku, berusaha terdengar biasa saja meski sebenarnya sangat tidak biasa. Dia tertawa pendek. "Aku yang ngajak, kan?" Sebuah pernyataan sederhana yang membuat hatiku berdesir. Rico memandu kami melewati pintu kantin yang ramai. Beberapa karyawan melirik penuh keheranan melihat kehadiranku. Tamu yang jelas-jelas bukan staf. Tapi Rico seolah tidak memperdulikan pandangan mereka, dengan santai mengambil nampan dan mengantri. "Menu hari ini ayam bakar spesial," bisiknya, seolah membocorkan rahasia besar. "Koki kantin masaknya enak banget." Aku mengangguk, tiba-tiba merasa sangat aware dengan penampilanku. Apakah makeupku masih bagus setelah seharian kerja? Apakah baju kantorku ini terlalu formal di antara seragam-seragam staf hotel? "Jangan nervous," ujar Rico tiba-tiba, seolah bisa membaca pikiranku. "Di sini semua sama. Lapar dan cari enak." Cara dia berbicara, begitu jujur dan tanpa pretensi, membuatku rileks. Kami mengambil makanan dan menemukan tempat duduk di sudut yang relatif sepi. Meja kayu sederhana itu jauh dari kemewahan restoran hotel, tapi justru terasa lebih nyata. "Jadi," Rico mulai sambil menyendok nasi, "sejak kapan jadi event organizer?" Pertanyaan sederhana itu membuka percakapan yang mengalir begitu alami.
Aku bercerita tentang kuliah di komunikasi, magang pertama di perusahaan kecil, sampai akhirnya bisa menangani event besar seperti sekarang. Riko mendengarkan dengan perhatian penuh, sesekali mengangguk atau bertanya lebih detail. Aku selalu penasaran, katanya saat kami hampir selesai makan. Apa rasanya ngatur acara besar kayak gitu? Tidak nervous. Aku tersenyum. Tiap hari nervous. Tapi... Aku berhenti, memandang matanya yang penuh ketertarikan. Kamu pasti lebih paham. Bekerja di hotel besar seperti ini pasti penuh tekanan juga. Dia mengunyah perlahan sebelum menjawab. Tidak seseram yang kamu bayangkan. Aku cuma bagian kecil dari mesin besar ini. Tangannya memegang gelas air mineral dengan erat. Tapi menyenangkan. Melihat semua bagian bekerja sama menciptakan pengalaman bagus untuk tamu. Ada sesuatu dalam cara dia berbicara tentang hotel ini, penghargaan yang dalam, hampir seperti kebanggaan pemilik. Tapi tentu saja itu mustahil. Riko. Seorang wanita berseragam housekeeping mendekati meja kami. Manajer cari kamu tadi. Dia mengangguk. Aku langsung ke sana. Saat wanita itu pergi, aku melihat jam dan kaget. Aduh. Sudah hampir 1 jam. Aku harus kembali ke acara. Riko berdiri bersamaku ketika aku mengumpulkan barang-barang. Kapan kamu event di sini lagi? Pertanyaan itu membuat jantungku berdetak kencang. 2 minggu lagi. Peluncuran produk baru. Dia tersenyum. Senyum yang membuat matanya berbinar. Aku tunggu. 2 kata sederhana itu mengiringiku sepanjang perjalanan kembali ke ballroom. Saat pintu lift terbuka, Siska sudah menunggu dengan muka masam. Dari mana saja kamu? Klien tadi. Aku ketemu OB tadi, potongku tanpa berpikir. Siska terbelalak. OB? Office Beau? Kamu meninggalkan acara penting untuk makan dengan Office Beau. Suaranya naik beberapa oktav. Aku menghela napas. Dia orang baik, Siska. Bukan cuma karena dia OB. Tapi Siska sudah menggeleng. Matanya penuh ketidakpercayaan. Dinda, kamu perempuan karir sukses. Dia cuma pekerja kasar. Kata-katanya seperti tamparan. Tanpa kusadari, tanganku sudah mengepal. Jangan bilang begitu. Kamu tidak kenal dia. Perdebatan kami terhenti ketika klien mendekat. Tapi sepanjang sisa acara, kata-kata Siska terus bergema di kepalaku. Kenapa label pekerjaan begitu penting bagi orang? Kenapa status sosial harus menentukan siapa yang pantas kita ajak bicara? Dan yang paling menggangguku, kenapa pembelaanku pada Riko terasa begitu personal? Seolah hubungan kami sudah lebih dari sekadar kenalan biasa. Ketika acara selesai dan aku berkemas, mataku tanpa sadari mencari-cari sosoknya di antara kerumunan staf. Dia tidak ada. Tapi di saku blazer, jarinya dengan santai menyelipkan secari kertas kecil. Nomor teleponnya dengan tulisan sederhana. Kalau mau ngobrol lagi. Aku tersenyum, menyimpannya dengan hati-hati. Mungkin Siska benar. Mungkin ini tidak masuk akal. Tapi untuk pertama kalinya dalam lama, ada sesuatu, atau seseorang, yang membuat hatiku berdegup kencang tanpa alasan yang jelas. Dan entah kenapa, itu terasa benar. Hari-hari setelah makan siang di kantin karyawan terasa berlalu dengan lamban. Setiap kali ponselku berdering, jantungku langsung berdegup kencang. Berharap itu pesan dari Riko. Tapi layar hanya menampilkan notifikasi email pekerjaan atau chat grup keluarga. Aku menyimpan nomornya dengan label Riko, OB Grand Melati. Tapi tidak pernah benar-benar berani menghubunginya. Apa yang harus kubicarakan? Bagaimana jika dia hanya bersikap sopan? 2 minggu kemudian, saat aku bersiap untuk acara peluncuran produk di Grand Melati lagi, ponselku bergetar tak terduga. Besok kamu ada di hotel, kan? Aku mau ajak kamu ke tempat spesial.
Jam 8 malam. Jari-jariku gemetar mengetik balasan. Tempat spesial? Tapi aku harus siapkan acara besok pagi. Balasannya datang hampir seketika. Percaya saja. Aku jamin kamu tidak akan kecewa. Aku menggigit bibir bawahku. Ada sesuatu tentang cara Riko berbicara, begitu yakin dan penuh janji, yang membuatku tidak bisa menolak. Oke. Tapi harus selesai sebelum jam 10. Deal. Aku jemput di lobi jam 8. Sepanjang hari itu, konsentrasiku buyar. Presentasi klien hampir saja kubuat berantakan karena pikiranku melayang-layang. Siska yang biasanya cuek pun menyadari keanehanku. Dinda, kamu baik-baik saja? Dari tadi mukamu merah terus, katanya sambil menyentuh dahiku. Jangan-jangan demam. Aku menggeleng cepat. Aku baik-baik saja. Cuma, ada janji setelah acara besok. Janji. Siska menyilangkan lengannya. Dengan siapa? Ketika aku tidak langsung menjawab, matanya membelalak. Jangan bilang dengan si OB itu lagi. Aku tidak melihat masalah dengan itu. Jawabku mencoba bersikap dingin. Meski pipiku terasa panas. Siska menghela napas panjang. Dengarkan, aku tidak ingin mencampuri hidup pribadimu. Tapi pikirkan baik-baik. Kamu perempuan karir sukses dengan masa depan cerah. Dia cuma... Aku tahu persis siapa dia. Potongku tajam, lebih tajam dari yang kusadari. Dan aku menghargainya bukan karena pekerjaannya. Perdebatan kami terhenti ketika klien mendekat. Tapi kata-kata Siska terus mengganggu pikiranku sepanjang malam. Keesokan harinya, acara berjalan lancar meski dengan sedikit kendala teknis. Saat jam menunjukkan pukul 6 sore, biasanya aku akan langsung pulang ke rumah, lemas setelah seharian bekerja. Tapi malam ini, aku malah berdiri lama di depan cermin kamar mandi staf. Memeriksa riasan wajahku yang sudah mulai luntur. Untuk apa semua ini? Bisikku pada bayanganku sendiri sambil merapikan lipstik yang sudah kusegarkan. Tapi dalam hati, aku tahu jawabannya. Pukul 7.55, aku sudah berdiri di lobi utama, mengenakan gaun sederhana yang sengaja kubawa dari rumah. Jantungku berdegup kencang ketika melihat jam dinding besar di lobi. Apa yang akan terjadi malam ini? Tempat spesial seperti apa yang dimaksud Riko? Dan tepat di pukul 8, seperti dijanjikan, Riko muncul dari balik pintu lift. Aku menahan napas. Dia tidak mengenakan seragam OB-nya yang biasa. Malam ini, Riko memakai kemeja putih sederhana dengan lengan digulung hingga ke siku, memperlihatkan lengan yang berotot. Celana hitamnya pas di tubuhnya yang atletis, dan sepatu hitam mengkilap menggantikan sepatu kets biasa. Rambutnya yang biasanya sedikit berantakan kini tertata rapi. Kamu. Aku tidak bisa menyelesaikan kalimatku. Riko tersenyum, matanya berbinar. Kamu cantik, ucapnya polos, membuat pipiku langsung memanas. Dia melangkah mendekat. Dan untuk pertama kalinya aku menyadari betapa tinggi tubuhnya. Hampir satu kepala lebih tinggi dariku. Aroma sabunnya yang segar menguar lembut, jauh dari bayanganku tentang bau pelumas mesin atau pembersih lantai. Siap untuk kejutan? Tanyanya sambil menjulurkan tangan. Aku ragu sejenak sebelum akhirnya menaruh tanganku di tangannya yang besar. Aku penasaran. Riko memandu kami menuju lift. Tapi alih-alih menekan tombol lantai dasar atau lantai karyawan, jarinya menekan tombol paling atas, lantai 21, tempat Sky Lounge terkenal yang hanya boleh diakses tamu VIP. Kita tidak bisa masuk ke sana, bisikku panik. Itu hanya untuk... Percayalah, bisiknya balik, tangannya yang hangat dengan mantap menggenggam tanganku yang mulai berkeringat. Saat lift terbuka, pemandangan spektakuler menyambut kami. Seluruh kota Jakarta terbentang di bawah melalui dinding kaca setinggi langit-langit. Lampu-lampu gedung berkelap-kelip seperti bintang yang jatuh ke bumi.
Di tengah ruangan, hanya ada satu meja yang dihias khusus, lengkap dengan lilin dan buket bunga mawar merah kecil. "Riko, apa yang terjadi?" tanyaku terkesima. Dia menuntunku pelan ke meja itu. "Aku ingin memperbaiki kesan pertama kita. Kantin karyawan itu." "Kantin itu sempurna," potongku cepat. Tapi Riko menggeleng. "Kamu layak mendapatkan yang lebih baik." Pelayan mendekat dengan anggun, membawa menu mewah. Mataku melirik harga-harga yang tercantum. Satu hidangan utama saja setara dengan gajiku seminggu. "Riko, kita tidak bisa." "Pesan apa saja yang kamu mau," bisiknya sambil tersenyum. Aku menatapnya tak percaya. "Kamu gila? Gaji OB tidak akan cukup untuk..." Dia mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Sebuah kartu kecil berwarna hitam dengan logo hotel terpampang jelas. Riko Aditya, Owner CEO. Dunia sekelilingku seolah berhenti berputar. "Apa?" Hanya itu yang bisa kuucapkan. Suaraku serak. Riko, atau siapapun dia sebenarnya, menghela napas panjang. "Aku ingin jujur dari awal, Dinda. Tapi aku sudah berdiri, kursi terjungkal ke belakang. Air matanya mengaburkan pandanganku saat aku berlari meninggalkan restoran. Meninggalkan pria yang ternyata bukan siapa-siapa yang kukira. Pikiranku berputar kencang. Semua ini apa? Permainan? Eksperimen sosial untuk bos hotel yang bosan? Dan yang paling menyakitkan, apakah semua perhatiannya selama ini hanya kebetulan? Atau lebih buruk, apakah aku hanya sekadar hiburan sementara bagi orang sekaya dia? "Dinda, tolong." Aku berbalik, melihat wajah Riko yang biasanya begitu tenang kini dipenuhi kepanikan. Aku berdiri kaku di tengah ruangan mewah itu, seolah kaki-kakiku telah membeku menjadi balok es. Kartu nama hitam berlogo emas di tangan Riko berkilau sinis di bawah cahaya lilin, seolah mengejek kenaifanku selama ini. "Owner CEO," ucapku pelan, mengulangi tulisan di kartu itu dengan suara yang bahkan tidak kukenali sebagai milikku sendiri. Riko, atau siapapun dia sebenarnya, menghela napas dalam. Matanya yang biasanya teduh kini dipenuhi kecemasan yang tak biasa. "Dinda, aku bisa menjelaskan." "Berapa lama?" potongku tiba-tiba. Suaraku bergetar tak terkendali. "Berapa lama kamu berniat membohongiku?" Dia menutup matanya sebentar, seperti sedang mengumpulkan keberanian. "Aku tidak bermaksud membohongi. Aku hanya..." "Main peran?" Bersembunyi di balik kaos oblong dan celana kumal sambil menertawakan orang bodoh seperti aku yang terjebak dalam fantasi romansa Cinderella terbalik. Kata-kata itu meluncur deras dari mulutku. Setiap suku katanya terasa seperti pecahan kaca yang menyayat tenggorokanku sendiri. Pelayan yang berdiri beberapa langkah dari kami terlihat tidak nyaman, perlahan mengundurkan diri memberi kami ruang. Seluruh restoran sepi itu tiba-tiba terasa semakin pengap. Dinding-dinding kaca tinggi di sekeliling kami seperti sangkar mewah yang menjebak. Riko melangkah mendekat, tapi aku segera mundur. "Jangan," desisku. "Dinda, tolong dengar aku." Tangannya meraih lenganku dengan lembut tapi pasti. "Aku memang pemilik hotel ini, tapi semua yang terjadi antara kita, semua obrolan kita, tawa kita, itu nyata. Aku tidak berpura-pura menjadi orang lain." Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri yang gemetar. Kalau begitu mengapa? Mengapa menyamar sebagai OB? Apa ini semacam hobi aneh orang kaya? Turun ke bawah untuk merasakan kehidupan rakyat kecil. Dia menggeleng, matanya berbinar dengan intensitas yang membuatku terpana. "Setahun lalu, aku hampir kehilangan hotel ini karena tidak memahami operasional dasar. Aku memutuskan untuk bekerja di setiap divisi, housekeeping, dapur, maintenance, untuk benar-benar mengerti bisnis yang kumiliki." Angin malam dari balkon terbuka menyentuh kulitku yang memanas.
Dan aku bagian dari eksperimenmu itu. Tidak. Dia menarik tanganku lebih erat. Pertemuan kita itu tak terduga. Aku tidak merencanakannya. Dan ketika kita mulai sering bertemu, dia berhenti, mencari kata-kata. Aku takut jika jujur tentang identitasku, semua akan berubah. Kamu akan melihatku berbeda. Aku memandangnya lama, menelusuri setiap garis wajahnya yang kini terlihat begitu asing dan sekaligus sangat familiar. Kamu salah, bisikku akhirnya. Yang mengubah segalanya justru kebohonganmu. Dia mengatupkan bibirnya, wajahnya berkerut menahan sesuatu yang aku tidak bisa, atau tidak mau, identifikasi sebagai rasa sakit. Aku tahu, dan aku menyesal. Tapi tolong. Tangannya yang hangat menggenggam tanganku dengan erat. Jangan biarkan ini mengakhiri apa yang sudah kita bangun. Aku menarik tanganku perlahan, perasaan hancur dan dikhianati bergolak di dadaku. Aku butuh waktu untuk memproses semua ini. Ketika aku berbalik untuk pergi, dia tidak menahanku lagi. Tapi suaranya yang parau mengikutiku sampai ke lift. Aku akan menunggumu, Dinda. Di dalam lift yang turun dengan cepat, air mata yang selama ini kutahan akhirnya tumpah. Bayangan Riko, versi OB-nya yang sederhana dan tulus, berganti dengan sosok pengusaha kaya raya yang dengan sengaja memutarbalikkan realita. Yang paling menyakitkan adalah aku tidak bisa membenci sepenuhnya. Karena di balik semua kebohongan itu, ada satu kebenaran yang tak terbantahkan. Perasaanku padanya nyata. Dan itu yang membuat segalanya semakin tidak tertahankan. Ketika lift terbuka di lantai dasar, aku menyeka air mataku dengan kasar dan berjalan cepat melewati lobi. Para staf yang biasanya ramah menyapaku kini memandang dengan tatapan aneh. Apakah mereka semua tahu? Apakah aku menjadi bahan tertawaan seluruh karyawan hotel ini? Di luar, hujan mulai turun membasahi jalanan. Aku berdiri di bawah atap hotel, menatap rintik-rintik air yang menghujam aspal. Sebuah mobil mewah berhenti di depanku. Sopirnya membuka pintu sambil menunduk hormat. Nona Dinda? Tuan Riko meminta saya mengantarkan Anda pulang. Aku menggeleng, berjalan menerobos hujan tanpa peduli baju dan rambutku yang basah kuyup. Butiran air dingin yang menampar wajahku terasa cocok dengan kekacauan di dalam hatiku. Malam itu, di apartemenku yang sunyi, aku menatap kartu nama yang tanpa sadar kubawa. Kartu hitam dengan nama dan jabatan yang mengubah segalanya. Aku meremasnya erat-erat dalam genggaman, tapi tidak bisa membuangnya. Karena di suatu tempat di antara dusta dan kenyataan, ada Riko yang kukenal, pria dengan senyuman hangat dan obrolan santai di kantin karyawan. Dan entah bagaimana, bagian diriku yang paling dalam masih merindukannya. Pagi itu, sinar matahari yang menerobos jendela apartemenku terasa terlalu terang, terlalu menusuk. Seolah alam semesta sengaja menertawakanku dengan menampilkan hari yang begitu cerah untuk hatiku yang remuk redam. Aku terbaring di sofa, masih mengenakan gaun semalam yang sudah kusut dan berbau hujan. Kartu nama hitam itu tergeletak di atas meja kopi seperti bukti kejahatan yang tak terbantahkan. Teleponku berdering tak henti sejak pagi. Siska, kantor, ibuku. Tapi aku mengabaikan semuanya. Satu-satunya nomor yang tidak menelepon justru nomor yang paling ingin kujawab sekaligus paling kutakuti. Riko. Atau mungkin sekarang aku harus memanggilnya Pak CEO? Aku menutup mata, mencoba menenangkan pikiran yang terus berputar mengingat setiap detil kebohongannya. Tapi yang muncul justru kenangan-kenangan kecil yang sekarang terasa begitu berarti. Cara matanya berbinar saat menceritakan pengalaman pertamanya memperbaiki AC di kamar hotel. Gelak tawanya yang tulus saat aku bercerita tentang klien yang menyebalkan, bahkan cara dia dengan bangga memamerkan kantin karyawan seolah itu adalah restoran bintang Michelin. Bajingan, gerutuku pelan, tapi kata itu terasa hampa. Karena di balik semua kemarahanku, ada kebenaran yang tak bisa kusangkal. Aku merindukannya.
Hari-hari berlalu dalam kabut. Aku membatalkan semua proyek di Grand Melati, meminta Siska yang menanganinya. Setiap kali dia melapor, matanya penuh pertanyaan, tapi aku selalu mengalihkan pembicaraan. Hingga suatu sore, saat aku sedang merapikan dokumen di meja kerjaku yang berantakan, bel pintu berbunyi. Aku mengintip melalui lubang pengintip, dan jantungku langsung berdegup kencang. Rico. Dia berdiri di depan pintu dengan posisi tegap, mengenakan kemeja putih sederhana yang mengingatkanku pada penampilan OB-nya, bukan setelan jas mahal yang kupikir biasa dikenakan seorang CEO. Matanya terlihat lelah, ada bayangan hitam di bawahnya yang menunjukkan kurang tidur. Aku berdiri diam, berharap dia mengira aku tidak ada di rumah. Tapi kemudian teleponku bergetar. Aku tahu kamu ada di dalam, Dinda. Tolong, 5 menit saja. Napasku tersengal. Aku menatap layar itu lama sebelum akhirnya menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu. Kami berdiri berhadapan di ambang pintu, diam yang tegang menguar di antara kami. 5 menit, kataku kaku, tidak mengundangnya masuk. Rico mengangguk, tangannya memegang erat sebuah map coklat. Aku datang untuk meminta maaf. Secara resmi. Dia mengulurkan map itu. Ini semua dokumen operasional hotel selama aku bekerja sebagai OB. Laporan harian, jadwal shift, semuanya. Aku tidak bermain-main, Dinda. Ini benar-benar bagian dari pekerjaanku. Aku mengambil map itu dengan enggan, membuka dan melihat isinya. Rincian pekerjaan yang ditulis tangan, foto-foto dia sedang memperbaiki pipa, bahkan slip gaji bulanan dengan posisi Technical Maintenance Staff. Aku bekerja di setiap divisi selama setahun terakhir. Lanjutnya, suaranya rendah tapi jelas. Housekeeping, dapur, engineering. Aku ingin memahami bisnis ini dari dasar. Pertemuanku denganmu, itu tidak direncanakan. Aku menatap dokumen-dokumen itu. Perasaanku bercampur aduk. Kenapa tidak bilang sejak awal? Dia menghela napas. Awalnya, aku pikir kita hanya akan bertemu sekali. Lalu ketika kita mulai sering bertemu, dia menjatuhkan bahunya. Aku takut kehilangan caramu memandangku. Sebagai Rico si tukang perbaiki AC, bukan Rico Aditya si pemilik hotel. Angin sore yang sejuk menerobos masuk melalui pintu yang terbuka, membawa serta aroma sabunnya yang sederhana. Aku mengamati tangannya yang besar. Masih ada bekas luka kecil dan kapalan yang jelas didapat dari pekerjaan kasar. Kamu marah padaku wajar, lanjutnya. Tapi tolong tahu bahwa tidak ada yang palsu dari perasaanku. Aku jatuh cinta pada caramu memperlakukan Rico si OB, tanpa pretensi. Tanpa kepentingan. Itu hadiah terindah yang pernah kuterima. Air mataku menggenang tanpa kusadari. Aku butuh waktu, Rico. Semua ini terlalu. Aku mengerti. Dia mengangguk pelan. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Tapi sebelum pergi, dia mengeluarkan sebuah kunci kecil dari saku. Ini akses ke ruang server di lantai 3. Password semua komputer ada di map itu. Cek sendiri jika tidak percaya. Aku tidak menyembunyikan apa-apa lagi. Dia berbalik untuk pergi, dan tiba-tiba sesuatu dalam diriku memberontak. Rico. Dia menoleh, matanya penuh harap yang tertahan. Apa? Aku menggigit bibirku. Apa kamu benar-benar tidur di ruang staf itu? Yang dekat dengan gudang linen. Dia tersenyum kecil, senyum yang membuat wajahnya kembali seperti Rico yang kukenal. Tidur di kasur lipat yang kerasnya minta ampun. Sampai sekarang punggungku masih sakit. Dan untuk pertama kalinya sejak malam di Sky Lounge, aku merasa sudut bibirku naik tanpa kusadari. 5 menitmu sudah lewat, bisikku, tapi kali ini tanpa amarah. Dia mengangguk mengerti, mulai berjalan menjauh. Tapi sebelum masuk lift, dia berbalik sekali lagi. Oh ya,
Aku lupa bilang, kantin itu memang benar-benar spesial. Kokinya adalah mantan chef di Hotel Indonesia yang dipecat karena berantem dengan manajemen. Aku sengaja mempekerjakannya di sana. Aku tidak bisa menahan tawa kecil yang meledak. Jadi selama ini aku makan masakan bintang 5 di kantin karyawan. Dan menyukainya. Dia menyelesaikan dengan senyum lebar sebelum lift menutup. Ketika pintu apartemenku tertutup, aku merosot ke lantai. Map dokumen masih erat di genggaman. Di dalam hatiku, badai kemarahan perlahan reda, digantikan oleh sesuatu yang lebih rumit, pengertian, mungkin, atau permulaan maaf. Aku membuka map itu lagi, melihat foto-foto Riko dengan seragam kerja birunya yang lusuh, tersenyum polos di antara karyawan lain. Di setiap sudut gambarnya, ada satu hal yang tidak bisa dipalsukan, kebahagiaan yang tulus. Dan mungkin, hanya mungkin, kebohongannya tidak sehitam yang kukira. 3 hari setelah kunjungan Riko ke apartemenku, aku memutuskan untuk kembali ke Grand Melati Hotel. Bukan untuk acara kerja, bukan pula untuk menemuinya, tapi untuk mengembalikan dokumen-dokumen yang dipinjamkannya. Aku berdiri di depan lift, map coklat berisi semua bukti kejujurannya erat dalam genggaman. Jantung berdegup kencang memikirkan kemungkinan bertemu dengannya. Lift terbuka dengan dingin, dan ketika aku melangkah masuk, sebuah parfum mahal yang terlalu menyengat langsung memenuhi rongga hidungku. Seorang wanita tinggi semampai dengan rambut hitam lurus sepinggang sudah berdiri di dalam. Matanya yang tajam segera menatapku melalui pantulan kaca lift. "Kamu Dinda, kan?" Suaranya dingin, seperti pisau yang dihunus perlahan. Aku menoleh, memandang wajahnya yang sempurna, kulit putih mulus, hidung mancung, bibir tipis yang dihiasi lipstik merah menyala. "Ya, dan kamu?" "Clara Wijaya." Tangannya yang ramping dengan kuku terawat sempurna menyodorkan kartu nama. "Direktur Utama PT Wijaya Hospitality Group. Mantan tunangan Riko." Dunia seolah berhenti berputar selama beberapa detik. Lift terus bergerak naik. "Kami putus setahun lalu," lanjutnya dengan senyum tipis. Matanya mengamati reaksiku seperti ilmuwan mengamati spesimen. "Tapi bisnis dan hati adalah 2 hal yang berbeda, bukan?" Lift berhenti di lantai 3, lantai kantor manajemen. Clara melangkah keluar, tapi sebelum pintu menutup, dia menoleh sekali lagi. "Oh ya, selamat menikmati sisa waktumu dengan Riko. Dia memang punya kebiasaan bermain dengan karyawan hotel." Pintu lift menutup sebelum aku sempat membalas. Tanganku gemetar memegang map dokumen, darah berdesir panas di pelipis. Clara tahu tentangku. Dan yang lebih mengganggu, dia tahu tentang kebiasaan Riko? Aku tidak jadi menyerahkan dokumen langsung ke Riko. Alih-alih, aku meninggalkannya di resepsionis dengan pesan singkat. Sepanjang perjalanan pulang, bayangan wajah Clara tak mau pergi dari pikiranku. Malam itu, saat aku sedang memandangi dokumen-dokumen Riko yang kubawa pulang lagi, karena ragu untuk meninggalkannya, ponselku berdering. "Kita perlu bicara. Bukan tentang aku dan kamu, tapi tentang Clara." Pesan dari Riko. Aku menatap layar lama sebelum akhirnya membalas. Dia sudah menemui aku di lift hari ini. Balasannya datang seketika. "Aku tahu. Itu sebabnya aku menelepon." Begitu aku mengangkat telepon, suara Riko yang serak langsung memenuhi telingaku. "Dinda, apapun yang Clara katakan padamu." "Dia bilang kalian pernah bertunangan," potongku cepat. "Itu benar." Diam sejenak. "Ya, tapi itu sudah berakhir. Dan dia bilang kamu punya kebiasaan bermain dengan karyawan." Suara di seberang menjadi sangat dingin. Itu tuduhan keji. Clara dan keluarganya sedang berusaha mengambil alih hotel ini. Ketika aku menolak merger, mereka mulai menggunakan cara-cara kotor. Aku memejamkan mata, mencoba mengatur napas. "Riko,
Aku tidak tahu harus percaya siapa. Aku akan buktikan. Suaranya tegas. Besok jam 10 pagi, aku kirim mobil untukmu. Ada sesuatu yang harus kau lihat sendiri. Keesokan harinya, sebuah mobil hitam tanpa logo hotel memang menungguku. Perjalanan membawaku ke sebuah gedung perkantoran di kawasan Sudirman, kantor PT Wijaya Hospitality Group. Riko sudah menungguku di lobi, wajahnya tegang. Aku sudah mengatur semuanya. Kita akan masuk sebagai tamu investor potensial. Apa yang akan kulihat? Bisikku gugup. Dokumen tender proyek mereka. Dengan bantuan seorang staf yang jelas-jelas disuap Riko, kami masuk ke ruang arsip. Riko dengan cepat menemukan sebuah map tebal bertuliskan, Proyek Grand Melati Takeover. Isinya membuat darahku membeku. Laporan lengkap tentang pengintaian terhadap Riko selama setahun terakhir, termasuk foto-foto kami berdua di kantin karyawan. Ada catatan kaki bertuliskan, target terlihat dekat dengan karyawan event organizer. Gunakan sebagai titik lemah. Selama ini mereka mengawasiku, bisik Riko, matanya gelap. Dan ketika tahu ada seseorang yang istimewa dalam hidupku, mereka akan menggunakannya. Aku menatap foto-foto itu, perutku mual. Dalam beberapa foto, bahkan terlihat Siska sedang berbicara dengan seseorang yang mirip Clara. Tapi, kenapa? Karena hotelku berdiri di atas tanah yang mereka inginkan. Riko menutup map dengan keras. Dan Clara tidak pernah bisa menerima penolakanku. Di saat yang sama, pintu ruang arsip terbuka. Clara berdiri di sana, wajahnya pucat. Riko, apa yang? Matanya beralih ke map di tanganku, lalu kepadaku. Senyum dinginnya kembali. Oh, Dinda. Jadi sekarang kamu sudah menjadi detektifnya. Riko melangkah melindungiku. Sudah cukup, Clara. Aku tahu semuanya. Clara tertawa. Suara yang indah tapi mengerikan. Kamu tidak tahu apa-apa. Tapi kamu akan tahu. Matanya menatapku penuh kebencian. Semoga kamu siap menghadapi konsekuensinya, Nona event organizer. Riko menggenggam tanganku erat, menarikku keluar dari ruangan itu. Tapi kata-kata terakhir Clara terus bergema di kepalaku. Kamu pikir dia jujur padamu? Tanya saja tentang Diana, karyawan house ke Eping yang berhenti mendadak tahun lalu. Riko mengeras di sampingku, tapi tidak membalas. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku melihat ketakutan di matanya. Udara di dalam mobil yang membawa kami meninggalkan gedung Wijaya Hospitality terasa begitu pengap, meskipun AC telah menyala maksimal. Riko duduk di sampingku, jari-jarinya mengetuk-ngetuk konsol tengah dengan ritme gugup. Wajahnya yang biasanya begitu tenang kini dipenuhi kerutan kekhawatiran. Matanya terus menatap ke jendela seolah memantau apakah ada yang mengikuti kami. Riko. Akhirnya kupecah keheningan yang mulai terasa menyesakkan. Siapa Diana? Ketukan jarinya terhenti. Napasnya berat ketika menoleh menatapku. Diana adalah bagian dari alasan aku mulai menyamar sebagai karyawan biasa. Dia mengeluarkan ponselnya, membuka galeri, dan menggeser beberapa foto sebelum menyerahkan kepadaku. Foto-foto itu menunjukkan seorang wanita muda berseragam house ke Eping sedang berbicara dengan seseorang yang wajahnya sengaja diburamkan. Diana adalah kepala house ke Eping yang menemukan dokumen rahasia Wijaya Group di ruang rapat. Esok harinya, dia mengundurkan diri secara mendadak. Riko menghela napas. Aku curiga dia diancam. Tapi ketika aku mencoba menghubunginya, keluarganya mengatakan dia sedang tidak ingin diganggu. Aku memeriksa foto-foto itu lebih dekat. Dan kamu pikir Clara yang berada di balik ini? Tidak hanya Clara. Suara Riko menjadi rendah dan berbahaya. Seluruh keluarga Wijaya bermain kotor. Mereka ingin tanah tempat Grand Melati berdiri untuk proyek properti mereka.
Mobil kami berbelok memasuki jalan tol. Riko memberi isyarat pada sopir untuk berputar arah. Kita akan kemana? Tanyaku. Rumah Diana. Aku sudah melacaknya selama berbulan-bulan. Matanya berbinar dengan tekad yang mengkhawatirkan. Aku ingin kau mendengar ceritanya langsung, agar kau mengerti betapa berbahayanya situasi ini. Perjalanan 2 jam membawa kami ke sebuah perumahan sederhana di pinggiran kota. Rumah Diana ternyata sebuah rumah petak kecil dengan taman mini di depan. Ketika kami mengetuk pintu, seorang wanita parubaya dengan mata merah membuka pintu. Sudah kubilang, kami tidak mau. Wanita itu terhenti ketika melihat Riko. Tuan Riko. Bu Surti, aku perlu bicara dengan Diana. Ini penting. Wanita itu, yang ternyata adalah ibu Diana, menggeleng putus asa. Dia tidak mau bertemu siapa-siapa sejak kejadian itu. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari dalam. Biarkan mereka masuk, Bu. Ruangan kecil yang kami masuki dipenuhi oleh aroma obat dan bunga. Di sudut, duduk seorang wanita kurus dengan lengan kanan dibalut gips. Wajahnya pucat, tapi matanya masih tajam. Diana, Riko berbisik, suaranya penuh rasa bersalah. Tuan Owuner, jawabnya ironis. Matanya beralih ke arahku, penuh pertanyaan. Riko memperkenalkanku singkat sebelum langsung ke inti. Aku butuh bukti tentang apa yang terjadi padamu. Tentang ancaman Wijaya Group. Diana tertawa pahit. Apa gunanya? Polisi tidak akan berani menyentuh mereka. Tapi aku bisa melindungi hotelku dan orang-orang di dalamnya. Riko menatapku sekilas, termasuk Dinda. Diana memandangiku lama, seolah menimbang sesuatu. Akhirnya, dengan gerakan pelan, dia meraih sebuah amplop coklat dari laci meja. Ini salinan dokumen yang kutemukan dulu. Dan dia membuka kancing bajunya perlahan, memperlihatkan bekas luka besar di bahunya. Ini hadiah mereka ketika aku menolak uang suap. Aku menahan napas. Luka itu tampak mengerikan. Bekas benda tajam yang jelas dibuat untuk menyiksa. Clara sendiri yang melakukannya, bisik Diana, matanya berkaca-kaca. Dia bilang ini peringatan untuk tidak mencampuri urusan keluarga mereka. Riko mengeratkan genggamannya sampai buku-buku jarinya memutih. Mereka akan membayar untuk ini. Perjalanan pulang dilakukan dalam keheningan. Pikiranku dipenuhi gambaran luka Diana, ancaman Clara, dan betapa dalamnya aku telah terjerat dalam permainan berbahaya ini tanpa sadar. Kenapa tidak kau laporkan ke polisi? Tanyaku saat mobil memasuki kota. Riko menggeleng. Keluarga Wijaya punya koneksi di mana-mana. Tapi sekarang, tangannya meraih tanganku. Dengan kesaksian Diana, kita bisa melawan. Aku menarik tangan perlahan. Riko, ini bukan urusanku. Aku cuma orang yang kucintai, potongnya tegas. Dan itu membuatmu menjadi target mereka. Mobil berhenti di depan apartemenku. Riko tidak segera membuka pintu. Dinda, aku mengerti jika kau ingin menjauh. Ini berbahaya. Tapi matanya memancarkan kerentanan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku butuh bantuanmu. Sebagai orang luar, kau bisa melihat apa yang tidak kulihat. Aku menatapnya lama, mempertimbangkan segala risiko. Tapi ketika mengingat ketakutan di mata Diana, keputusan sudah jelas. Aku akan membantumu. Tapi ada satu syarat. Apa saja? Tidak ada lagi rahasia di antara kita. Dia mengangguk pelan, lalu tiba-tiba menarikku ke dalam pelukan erat. Dadanya yang kokoh berdegup kencang di dekat telingaku. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang disembunyikan, bisiknya. Tapi ketika aku melangkah keluar dari mobil, pertanyaan terakhir masih menggantung di udara.
apakah aku benar-benar mengenal pria ini? Atau masih ada rahasia lain yang menunggu untuk diungkap? Dan yang lebih penting, apakah aku cukup kuat menghadapi segala konsekuensi dari memilih berada di sisinya? Jawabannya akan segera datang, lebih cepat dari yang kuduga. Karena esok paginya, ancaman pertama dari Clara tiba, dalam bentuk yang paling tidak terduga. Pagi itu, sinar matahari yang menerobos tirai apartemenku terasa menusuk, seolah ingin membangunkanku dari mimpi buruk yang masih membayangi pikiran sejak pertemuan dengan Diana. Aku membuka ponsel dengan mata masih setengah terpejam, dan langsung terjaga sepenuhnya. 12 panggilan tak terjawab dari kantor. 5 pesan dari Siska. Darurat. Telepon aku secepatnya. Jari-jariku gemetar menekan tombol calbak. Siska langsung mengangkat di sambungan pertama. Dinda. Akhirnya. Suaranya melengking. Berbeda dari biasanya. Kamu harus ke kantor sekarang. Masalah besar. Apa yang terjadi? Semua data event Grand Melati selama 6 bulan terakhir hilang. Server kita kena hack. Dan suaranya tiba-tiba kecil. Ada email ancaman. Darahku membeku. Apa isinya? Buka emailmu. Mereka cece ke kamu juga. Aku segera membuka laptop. Di antara puluhan email biasa, satu pesan dengan subjek, akibat mendekati yang bukan hakmu, langsung menarik perhatian. Isinya singkat tapi membuat seluruh tubuhku gemetar. Data ini hanya contoh kecil apa yang bisa kami lakukan. Jauhi Riko Aditya jika kamu tidak ingin seluruh karirmu hancur. Cewek. Clara Wijaya. Aku menutup mata, mencoba menenangkan napas yang tiba-tiba tersengal-sengal. Tapi yang lebih mengerikan adalah attachment di email itu. Foto-foto diriku dan Riko di kantin karyawan. Diambil dari sudut yang jelas menunjukkan kami sedang berpegangan tangan. Dengan timestamp hanya 2 hari yang lalu. Durjana. Gerutuku melalui gigi yang terkunci. Kantor event organizer tempatku bekerja seperti medan perang ketika aku tiba. Bos besar sudah ada di ruang meeting. Wajahnya merah pada memegang printout email yang sama. Dinda. Hardiknya begitu aku masuk. Apa yang kau lakukan sampai kita dapat masalah seperti ini? Siska berdiri di sampingnya. Wajah pucat. Tapi yang membuatku curiga adalah caranya menghindari kontak mata. Bukan saya yang cari masalah, Pak. Jawabku tegas meski lutut terasa lemas. Ini jelas ancaman tidak berdasar dari kompetitor tidak sehat. Kompetitor? Yang mana? Bosku menatapku skeptis. Dan kenapa targetnya kamu? Aku menggigit bibir. Masalahnya, aku tidak bisa menjelaskan tanpa menceritakan hubunganku dengan Riko, yang akan membuat situasi semakin rumit. Biarkan saya yang tangani, Pak. Saya punya koneksi di... Tidak perlu. Potongnya kasar. Kita batalkan semua kontrak dengan Grand Melati. Hubungan dengan klien yang sudah terjadwalkan akan dialihkan ke hotel lain. Tapi Pak, keputusan final. Dan kamu, jarinya menunjuk ke arahku, libur dulu sampai situasi reda. Siska yang akan mengambil alih proyek-proyekmu sementara. Saat keluar dari ruangan, aku melihat senyum tipis mengembang di bibir Siska. Senyum yang terlalu cepat dihapusnya ketika menyadariku memperhatikan. Kafe di seberang kantor menjadi saksi pertemuan daruratku dengan Riko siang itu. Wajahnya muram ketika aku menceritakan semua yang terjadi. Ini semua salahku, gumannya, tangan mengepal di atas meja. Aku seharusnya tahu Clara akan menyerang lewat pekerjaanmu. Aku menggeleng. Bukan hanya itu, Riko. Ada yang aneh dengan Siska. Aku menceritakan reaksi mencurigakan asistenku itu. Riko mengangguk pelan. Aku akan menyelidiki. Tapi pertama, dia mengeluarkan flash disk dari saku. Ini backup semua data eventmu selama setahun terakhir.
Tim itku berhasil menyelamatkan sebelum sistemmu dihack sepenuhnya. Mataku membelalak. Kau sudah antisipasi ini. Dari sejak kemarin. Matanya gelap. Setelah pertemuan dengan Diana, aku langsung memerintahkan tim untuk mengamankan segala sesuatu yang berhubungan denganmu. Aku memandanginya, campuran kagum dan ngeri bergolak di dadaku. Di satu sisi, tindakannya menyelamatkanku. Di sisi lain, ini menunjukkan betapa berbahayanya situasi kami. Sampai Rico harus menganggap serius ancaman terhadap pekerjaanku. Ada satu hal lagi, bisikku, menurunkan suara. Aku yakin Siska bekerja sama dengan Clara. Ingat foto-foto kita di kantin? Siapa lagi yang bisa mengambil foto itu selain orang dalam? Rico mengernyit. Kita butuh bukti. Dan aku tahu bagaimana mendapatkannya. Rencanaku sederhana. Berpura-pura menyerah. Malam itu, aku, tidak sengaja, bertemu Siska di lobi kantor ketika dia pulang lembur. Aku benar-benar hancur. Sisk, ratapku pura-pura, mengelap air mata palsu. Semua kerja kerasku selama ini, hilang dalam sekejap. Siska terlihat ragu, tapi kemudian memelukku. Tenang, Dint. Kamu bisa mulai lagi. Tapi bagaimana? Bos sudah tidak percaya padaku. Aku menarik napas dramatis. Mungkin kamu benar tentang Rico. Aku terlalu dekat dengannya. Mata Siska berbinar. Serius? Kamu akhirnya mau mendengarkan nasihatku? Aku mengangguk sedih. Aku butuh waktu sendiri. Jauhi dia. Tapi aku berpura-pura ragu. Aku khawatir dia tidak akan menerima begitu saja. Siska tiba-tiba bersemangat. Jangan khawatir. Aku punya teman yang bisa membantumu. Orang yang punya pengaruh. Benarkah? Aku pura-pura tersentuh. Kamu mau membantuku? Tentu. Besok aku aturkan kamu bertemu dengannya. Ketika Siska berbalik untuk pergi, aku melihat bagaimana dia segera mengambil ponsel dan mulai mengetik dengan cepat. Terlalu cepat untuk sekadar memesan taksi pulang. Dan di seberang jalan, dari dalam mobil hitam yang parkir, Rico mengirimiku pesan singkat. Kita dapat buktinya. Besok akan ada pertemuan dengan Clara. Aku menatap pesan itu, perasaan campur aduk membanjiriku. Di satu sisi, rencana kami berhasil. Di sisi lain, aku baru saja memastikan bahwa teman kerjaku sendiri, wanita yang selama ini kupandang seperti adik, telah mengkhianatiku dengan musuh terbesarku. Dan besok, aku harus berhadapan dengan Clara Wijaya secara langsung. Permainan kucing-kucingan ini akan mencapai puncaknya, dan aku tidak yakin siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Malam sebelum pertemuan dengan Clara terasa panjang dan gelisah. Aku bolak-balik di apartemen kecilku, memeriksa rekaman tersembunyi di tas kerjaku berulang kali, memastikan perangkat kecil yang Rico berikan itu benar-benar berfungsi dengan sempurna. Pastikan selalu berada di tempat umum. Jangan pernah ikut dia kemanapun. Pesan Rico masih terngiang di telingaku. Aku memandangi ponsel yang berisi pesan terakhir darinya. Aku akan ada di dekatmu sepanjang waktu. Percayalah padaku. Tapi kepercayaan itu kini terasa seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, Rico telah menunjukkan keseriusannya melindungiku. Di sisi lain, bayangan Diana dengan luka mengerikan di bahunya terus menghantuiku. Clara jelas bukan lawan yang main-main. Keesokan harinya, aku berdiri di depan kafe mewah di Bilangan Menteng, tempat yang Siska atur untuk pertemuanku dengan teman berpengaruhnya. Keringat dingin mengalir di punggungku meski AC di dalam kafe terasa cukup dingin. Siska sudah menungguku di dekat pintu, wajahnya berseri-seri. Dia sudah di dalam, bisiknya dengan semangat yang membuat perutku mual. Dari kejauhan, Clara Wijaya duduk anggun di sudut paling privat kafe itu,
mengenakan setelan bisnis putih yang kontras dengan rambut hitamnya yang lurus. Matanya yang tajam langsung menangkap kehadiranku, dan senyum tipis yang tidak sampai ke mata langsung menghias bibirnya. "Dinda," sambutnya seolah kita adalah teman lama. Tangannya yang halus menunjukkan kursi di seberangnya. Akhirnya kita bertemu secara resmi. Aku duduk dengan tegang, meletakkan tas tepat di atas meja, dengan rekaman di dalamnya menghadap ke arahnya. "Siska bilang kamu akhirnya mau mendengarkan akal sehat." Clara mulai, jari-jarinya yang ramai cincin memutar gelas anggur di depannya. Aku menelan ludah. Aku hanya lelah dengan semua drama ini. Clara mengangguk pura-pura simpatik. Rico memang punya bakat membuat wanita jatuh ke dalam masalah. Matanya menyipit. "Tapi kamu berbeda, kan? Kamu perempuan pintar." Dia mengeluarkan sebuah amplop dari tas Hermesnya dan menyelipkannya melintasi meja. "Ini tiket sekali jalan ke Singapura. Besok pagi. Plus surat rekomendasi untuk pekerjaan di event organizer ternama di sana." Aku membelalak. Amplop itu tebal. Jelas berisi lebih dari sekadar tiket. "Dan kenapa kamu melakukan ini?" tanyaku perlahan. Clara tertawa. Suara indah yang terdengar seperti bel peringatan. "Karena kamu tidak tahu siapa sebenarnya Rico Aditya." Tangannya yang bercincin menyentuh lengan bajuku. "Dia bukan pahlawan yang kamu kira. Tahun lalu, ada insiden di hotelnya, kebocoran gas yang nyaris merenggut nyawa tamu. Tapi siapa yang bertanggung jawab? Bukan Rico. Oh tidak. Seorang karyawan House Keeping muda yang tiba-tiba mengundurkan diri keesokan harinya." Darahku membeku. "Diana, kamu berbohong," desisku. Clara mengangkat bahu. "Cek saja sendiri. Laporan insiden itu masih ada di arsip Dinas Pemadam Kebakaran." Matanya berbinar licik. Rico ahli dalam menyembunyikan keburukannya. Tapi aku tahu semua rahasianya. Dia melanjutkan dengan cerita-cerita mengerikan tentang Rico, tentang bagaimana dia menggunakan kekayaannya untuk menutupi kesalahan, tentang kecelakaan yang menimpa orang-orang yang menentangnya. Setiap kata seperti racun yang merayap ke dalam pikiranku. "Dan sekarang," bisik Clara mendekat, "dia menggunakanmu sebagai tameng. Begitu ancaman selesai, kamu akan dibuang seperti Diana." Aku menggigit bibir sampai nyaris berdarah. Ini semua harusnya hanya akting. Tapi keraguan mulai menyusup. Bagaimana jika Clara mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana jika selama ini aku hanya menjadi pion dalam permainan mereka? "Pertimbangkan tawaran saya," ucap Clara sambil berdiri, meninggalkan amplop itu di meja. "Singapura besok, atau tunggu sampai Rico menunjukkan warna aslinya." Aku keluar dari kafe dengan langkah gontai, pikiranku berputar-putar antara kemarahan dan keraguan. Baru saja melangkah ke trotoar, sebuah tangan menarikku ke dalam mobil hitam yang tiba-tiba berhenti di depanku. Rico. Wajahnya tegang saat melihat rekaman pertemuanku dengan Clara di tabletnya. Dia lebih berbahaya dari yang kuduga, gumannya setelah mendengar semua tuduhan Clara. Aku menatapnya lama. Benarkah semua yang dia katakan? Tentang insiden kebocoran gas? Tentang Diana? Rico menghela napas panjang. Sebagian benar, tapi bukan seperti yang dia ceritakan. Matanya penuh kepedihan. Ya, ada insiden kebocoran gas. Tapi bukan kelalaian hotel, itu sabotase. Dan Diana yang menemukan buktinya sebelum keluarga Wijaya menyembunyikannya. Dia mengeluarkan dokumen dari tasnya, foto-foto pipa gas yang jelas digergaji, laporan forensik yang menyimpulkan adanya unsur kesengajaan. Tapi kenapa Diana tidak bicara? Tanyaku, masih ragu. Karena mereka mengancam keluarganya. Rico menatapku langsung. Sama seperti mereka sekarang mengancammu. Mobil melaju pelan menyusuri jalanan Jakarta yang ramai. Aku memandangi amplop tiket Singapura dari Clara,
Perasaanku terbelah. Di satu sisi, Rico telah menunjukkan bukti-bukti nyata. Di sisi lain, bisikan Clara masih bergema di kepalaku. "Kamu tidak harus percaya padaku," ucap Rico tiba-tiba, suaranya lembut. "Tapi izinkan aku membuktikan bahwa Clara lah yang berbohong." Dia mengeluarkan ponsel dan menekan satu nomor. "Sekarang," bisiknya padaku. Suara Clara terdengar jelas dari speaker. "Dia percaya." Siska menjawab dengan suara datar. "Masih ragu. Tapi aku yakin bisa meyakinkannya." Aku ternganga. Clara tertawa puas. "Bagus. Pastikan dia naik pesawat besok. Kalau tidak, dia akan pergi," potong Siska cepat. "Tapi aku mau bagianku dulu." Diam sejenak. Kemudian Clara menjawab dengan dingin. "Transfer sudah aku kirim. Ingat, ini urusan besar. Keluarga Wijaya tidak suka dikhianati." Rico menutup telepon dan menatapku. "Ini bukti bahwa Siska dibayar untuk menyingkirmu. Clara lah dalang semua ini." Tapi sesuatu masih mengganjal. Kenapa mereka begitu nekat? Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Rico menghela napas. Grand Melati berdiri di atas tanah yang nilainya sekarang triliunan rupiah. Keluarga Wijaya ingin itu, dan mereka akan menghancurkan siapapun yang menghalangi. Mobil berhenti di depan apartemenku. Rico memegang tanganku erat. "Aku tidak akan memaksamu mempercayaiku. Tapi tolong, beri aku kesempatan membuktikan bahwa Clara yang berbohong." Aku menatap mata coklatnya yang dalam, mencari tanda-tanda kebohongan. Tapi yang kutemukan hanya ketulusan dan ketakutan. Ketakutan akan kehilanganku. Baik, akhirnya kuberikan jawaban yang bahkan mengejutkan diriku sendiri. "Aku akan tetap di sini. Tapi aku ingin tahu kebenaran, seluruh kebenaran." Rico mengangguk, melepas pelan tanganku. "Besok aku akan membawamu ke seseorang yang tahu segalanya tentang permainan kotor keluarga Wijaya." Malam itu, di kamarku yang sunyi, aku memandangi dua pilihan di depanku. Tiket ke Singapura dari Clara, atau janji kebenaran dari Rico. Dan ketika fajar menyingsing, aku sudah membuat keputusan. Aku merobek tiket itu menjadi potongan-potongan kecil, dan dengan tekad baru, menyiapkan diri untuk pertemuan paling berbahaya dalam hidupku. Pagi itu, Jakarta diselimuti kabut tipis yang membuat gedung-gedung tinggi di kejauhan terlihat samar-samar. Seperti gambaran pikiranku yang masih berkabut setelah pertemuan dengan Clara. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap bayangan sendiri yang terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Mata yang biasanya bersemangat kini dikelilingi lingkaran hitam. Bukti dari malam tanpa tidur yang kuhabiskan membolak-balik setiap kata, setiap bukti, setiap kemungkinan. Rico menjemput tepat pukul 9 pagi dengan mobil yang lebih sederhana dari biasanya. Sedan silver tanpa emblem hotel, tanpa sopir. Dia sendiri yang menyetir. "Kita akan kemana?" tanyaku begitu pintu mobil tertutup. Rico tidak langsung menjawab. Matanya terus memantau jalanan melalui kaca spion, seolah memastikan kami tidak diikuti. Ke tempat yang tidak terduga. Akhirnya dia menjawab sambil membelokkan mobil ke arah pasar Minggu. Perjalanan membawa kami melewati jalan-jalan kecil di kawasan yang jarang dikunjungi orang seperti Rico. Dari jendela, aku melihat kehidupan Jakarta yang berbeda. Warung-warung kecil, anak-anak berlarian dengan seragam sekolah yang sudah lusuh, ibu-ibu dengan keranjang belanja di tangan. "Kenapa kamu membawaku ke sini?" Rico memarkir mobil di depan sebuah rumah sederhana berdinding bata yang belum diplester. "Karena disinilah kebenaran disembunyikan," jawabnya misterius sebelum turun dari mobil. Rumah itu ternyata milik seorang pensiunan pegawai dinas kebakaran. Pak Budi, begitu dia memperkenalkan diri, adalah pria berusia 60-an dengan postur tegap dan tatapan tajam. "Rico sudah bercerita banyak tentangmu," ucapnya sambil mempersilakan kami duduk di ruang tamu sederhana yang dipenuhi foto-foto lama.
Aku mengamati foto-foto itu, kebanyakan adalah dokumentasi kejadian kebakaran, termasuk satu yang membuat jantungku berdegup kencang. Gedung Grand Melati dengan asap mengepul dari jendela lantai 5. Insiden tahun lalu, ucap Pak Budi mengikuti arah mataku. Resmi dianggap kebocoran gas. Tapi dia mengeluarkan sebuah map dari laci meja. Ini laporan forensik yang tidak pernah masuk ke berkas resmi. Aku membuka map itu dengan hati-hati. Foto-foto close-up pipa gas yang jelas digergaji. Laporan laboratorium yang menyatakan adanya bekas cairan kimia tertentu. Sabotase, bisikku. Pak Budi mengangguk. Dan ini. Dia menunjuk sebuah dokumen lain. Surat perintah penghentian penyelidikan dengan cap dinas dan tanda tangan yang aku tidak kenal. Keluarga Wijaya punya orang di dinas. Jelas Riko dengan suara datar. Mereka sengaja membuat insiden itu untuk menurunkan nilai hotel sebelum menawarkan aku merger. Pak Budi melanjutkan cerita tentang bagaimana Diana, sang kepala housekeeping, secara tidak sengaja menemukan bukti sabotase saat membersihkan ruang mesin. 2 hari setelah melapor ke Riko, dia diculik dan diancam, kata Pak Budi sambil menunjukkan foto Diana di rumah sakit dengan luka bakar di tangan. Aku yang membantunya menyembunyikan bukti-bukti ini. Aku menatap Riko, melihat betapa tegang rahangnya. Kenapa tidak kamu laporkan ke polisi? Sudah, jawabnya singkat. Tapi berkasnya hilang. Dan saksi-saksinya menarik laporan. Pak Budi menghela napas. Inilah Jakarta, nak. Uang dan kekuasaan seringkali lebih kuat dari kebenaran. Perjalanan pulang terasa lebih berat dari perjalanan datang. Pikiranku dipenuhi gambaran mengerikan tentang sejauh apa keluarga Wijaya bersedia pergi. Jadi Diana diselamatkan oleh Pak Budi, sambung Riko. Tapi kami sepakat lebih baik dia menghilang sementara waktu. Mobil kami berhenti di lampu merah. Riko menatapku lama. Aku tidak mengharapkanmu percaya begitu saja. Tapi sekarang kau tahu mengapa aku harus berhati-hati. Mengapa aku harus menyamar sebagai OB, simpulkan. Dia mengangguk. Aku perlu melihat operasional hotel dari bawah, mencari celah-celah yang bisa digunakan Wijaya Group untuk menyabotase kami. Lampu berubah hijau. Riko tidak langsung menjalankan mobil. Dinda, aku mengerti jika semua ini terlalu berat untukmu. Tiket Clara sudah kurobek, jawabku tegas. Wajah Riko berubah, matanya berbinar dengan harapan. Jadi kau percaya padaku? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku percaya ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarga Wijaya. Tapi aku menatapnya langsung. Masih banyak tentang dirimu yang tidak aku ketahui. Dia mengangguk pelan. Aku janji akan menjawab semua pertanyaanmu. Tapi sekarang, matanya beralih ke kaca spion. Kita punya masalah lain. Dari kaca spion, sebuah mobil hitam terlihat mengikuti kami dari tadi. Clara? Tanyaku dengan jantung berdebar. Riko menggeleng. Lebih buruk. Itu mobil ayahku. Dengan gerakan cepat, dia membelokkan mobil ke sebuah gang sempit, berusaha menghilang di labirin jalan kecil Jakarta. Tapi mobil hitam itu tetap mengikuti. Riko, apa yang terjadi? Dia tidak menjawab. Wajahnya pucat, tangannya mencengkeram setir dengan erat. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Jangan angkat, peringat Riko. Tapi instingku mengatakan sebaliknya. Dengan gemetar, aku menyentuh tombol speaker. Suara dingin seorang pria tua mengisi kabin mobil. Putuskan hubungan dengan anakku, atau kamu akan menyesal, Nona Dinda. Riko langsung meraih ponselku dan mematikan speaker. Jangan dengarkan dia. Tapi sudah terlambat. Ancaman itu menggantung di udara seperti pisau tajam.
Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku melihat ketakutan sejati di mata Riko. Ketakutan yang membuatku bertanya, siapa sebenarnya pria yang kucintai ini? Dan bahaya apa yang sebenarnya mengintai kami? Mobil Riko melaju kencang menyusuri jalanan sempit di kawasan Menteng, berbelok-belok tanpa pola yang jelas dalam upaya menghilangkan mobil hitam yang terus membuntuti kami. Napasku tersengal-sengal, tangan mencengkeram sabuk pengaman dengan erat, sementara ancaman dari ponsel masih bergema di telingaku seperti dentang lonceng kematian. "Riko, siapa itu?" tanyaku. Suaraku lebih tinggi dari biasanya. Dia tidak langsung menjawab. Matanya terus berpindah antara jalan di depan dan kaca spion. Rahangnya mengeras seperti batu. Baru setelah beberapa belokan tajam dan kami berhasil masuk ke dalam kompleks perumahan tertutup, dia menarik napas dalam-dalam. "Ayahku." Tapi bukan ayah kandung. Paman yang mengangkatku setelah orang tuaku meninggal. Suaranya serak, seolah setiap kata harus dicabut paksa dari dalam dirinya. Dia juga partner bisnis keluarga Wijaya. Kepingan-kepingan puzzle mulai menyatu di kepalaku. Jadi, konflik ini bukan hanya tentang hotel. Riko memarkir mobil di sebuah sudut sepi, mesin masih menyala. Ini tentang warisan orang tuaku. Tanah tempat Grand Melati berdiri adalah peninggalan terakhir mereka. Paman Hendra ingin menjualnya ke Wijaya Group untuk pembangunan apartemen mewah. Dia menatap tangannya yang menggenggam setir dengan kencang. Aku menolak. Kubangun hotel itu untuk menghormati kenangan orang tuaku. Tapi suaranya pecah. Dia tidak akan berhenti sampai aku menyerah. Aku memandang profilnya yang tegang, menyadari betapa sedikit yang sebenarnya aku tahu tentang kehidupan pria ini. Selama ini aku hanya melihat Riko si OB yang sederhana, atau Riko sang pemilik hotel yang tegas. Tapi Riko yang sebenarnya, anak yatim yang berjuang mempertahankan warisan orang tuanya, adalah sosok yang sama sekali asing bagiku. "Aku tidak bisa melibatkanmu lebih dalam," bisiknya tiba-tiba, memecah kesunyian. "Ayahku, dia tidak segan menyakiti orang yang dekat denganku." Jantungku berhenti sejenak. "Apa maksudmu?" Dia yang menyuruh Clara mendekatiku dulu. Ketika aku menolak merger, dia menggunakan Clara untuk memata-matainku. Riko menatapku langsung, matanya penuh penyesalan. "Dan sekarang dia tahu tentangmu." Udara di dalam mobil tiba-tiba terasa pengap. Aku membuka jendela, mencoba menenangkan pikiran yang berputar kencang. "Jadi apa rencanamu? Kita tidak bisa terus lari seperti ini. Aku harus menyelesaikan ini sendiri." Suaranya seperti baja dingin. "Aku akan mengantarmu pulang. Besok, tim keamananku akan mengawasimu dari jauh sampai semua ini berakhir." "Apa?" Aku membelalak. "Kamu mau menyingkirkanku begitu saja?" "Ini untuk keselamatanmu." Suaranya meledak, membuatku terkejut. "Kamu tidak tahu seperti apa mereka, Dinda. Ayahku sudah menghancurkan lebih banyak orang daripada yang bisa kau bayangkan." Diam yang tegang menyelimuti kami. Di luar, hujan mulai turun, butirannya mengetuk atap mobil seperti detak jam yang tak terhindarkan. Aku menatapnya lama, mencoba memahami keputusannya. Tapi yang kurasakan justru sakit. Sakit karena setelah semua yang kami lalui bersama, dia masih memilih untuk menjauhkanku. "Baik," akhirnya kuucapkan, suaraku datar. "Antarkan aku pulang." Riko terkejut, seolah mengharapkan perlawanan. Tapi aku sudah lelah. Lelah dari semua rahasia, semua bahaya, semua ketidakpastian. Perjalanan ke apartemenku dilakukan dalam kesunyian. Hujan semakin deras, membasahi jalanan dan menyamarkan air mata yang mulai mengalir di pipiku. Ketika mobil berhenti di depan tempat tinggalku, Riko tidak segera membuka kunci pintu. "Dinda, aku..." "Jangan," potongku cepat. "Kamu sudah memilih. Aku menghargai itu."
Aku membuka pintu dan melangkah ke tengah hujan tanpa menoleh. Butiran air dingin menyatu dengan air mataku, menghapus semua bekas percakapan kami. Dan ketika pintu apartemenku tertutup, aku merosot ke lantai, tubuh menggigil bukan karena kedinginan, tetapi karena realita pahit yang akhirnya harus kuterima. Dalam hidup Riko, aku mungkin hanya sekadar selingan. Seorang wanita biasa yang terseret dalam pertarungan kekuasaan yang terlalu besar untukku. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kami bertemu, aku memblokir nomor Riko. Bukan karena marah, tapi karena mencintainya berarti melepaskannya. Melepaskannya untuk berperang dengan setan-setan masa lalunya tanpa harus khawatir akan keselamatanku. Tapi di sudut hatiku yang paling dalam, satu pertanyaan terus menghantui. Akankah kita pernah bertemu lagi setelah semua ini berakhir? Atau apakah kisah kita akan berakhir di sini? Dengan hujan, air mata, dan semua kata yang tak sempat terucap? Hari-hari tanpa kabar dari Riko terasa seperti berjalan melalui lorong waktu yang hampa. Apartemenku yang biasanya terasa nyaman, kini terasa seperti ruang isolasi yang membungkusku dalam kesunyian. Aku mencoba melanjutkan rutinitas. Bangun pagi, membuat kopi, membuka laptop untuk mencari proyek baru. Tapi setiap aktivitas terasa hambar, seperti menonton hidupku sendiri dari balik kaca tebal. Siska telah mengambil alih semua klienku di kantor. Bosku hanya mengirim satu email singkat yang isinya samar tentang menunggu situasi stabil. Aku tahu apa artinya. Aku sedang dibekukan, mungkin untuk selamanya. Pagi ketiga setelah pertemuan terakhir dengan Riko, aku terbangun oleh dering bel pintu yang tak henti-hentinya. Melihat melalui lubang intip, kulihat seorang kurir berdiri di luar dengan paket besar. "Paket untuk Ibu Dinda," ujarnya saat aku membuka pintu. Aku menandatangani penerimaan dengan tangan gemetar. Paket itu berat, tanpa nama pengirim, hanya alamatku yang tertulis rapi di label. Di dalam meja makan, dengan hati-hati kubuka bungkusannya. Isinya membuat napasku tersendat. Sebuah laptop baru dengan stiker kecil bergambar logo Grand Melati, beberapa map dokumen, dan sebuah amplop coklat tebal. Laptop itu langsung menyala ketika kubuka. Tampilan layarnya menunjukkan folder-folder rapi berlabel, proyek klien, portfolio, dan referensi. Di tengah layar, sebuah file teks terbuka dengan judul, "Untuk Dinda." Dinda, ini backup semua pekerjaanmu selama bekerja dengan Grand Melati. Aku tambahkan beberapa referensi dan kontak klien yang mungkin membantumu mulai independen. Amplop berisi dokumen pendirian perusahaan Event MU sendiri. Semua sudah diurus. Aku tahu kau tidak mau menerima bantuanku, tapi tolong terima ini bukan sebagai bantuan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawabku atas kerugian yang kau alami. Tanganku gemetar memegang amplop itu. Di dalamnya ada semua dokumen legal PT Perorangan atas namaku, lengkap dengan perizinan dan bahkan beberapa tawaran proyek awal dari vendor-vendor yang selama ini bekerja sama dengan Grand Melati. Air mataku menetes tanpa kusadari, membasahi dokumen-dokumen itu. Ini bukan sekadar paket. Ini adalah jalan keluar yang disiapkan Riko untukku. Pengakuan bahwa hidupku harus terus berjalan meski dia tidak ada di dalamnya. Minggu berlalu dengan cepat setelah aku memutuskan untuk fokus membangun perusahaan baruku, Dinda Kreasi Event. Klien-klien kecil mulai berdatangan. Sebagian besar rekomendasi dari kontak yang Riko sertakan. Setiap proyek yang kuterima terasa pahit manis, seperti hadiah dari seseorang yang tidak bisa lagi kulihat. Suatu sore, ketika aku sedang menyusun proposal di meja kerjaku, ponsel berdering dengan nomor tak dikenal. Dinda. Suara di seberang sana membuat jantungku berhenti. Itu suara Pak Budi, pensiunan pemadam kebakaran yang kami temui beberapa minggu lalu. "Pak Budi, ada apa?" "Kau harus menonton berita malam ini," bisiknya tergesa-gesa. Channel 7, jam 8. Ini tentang Riko. Sebelum sempat kutanya lebih lanjut, telepon sudah mati.
Aku menghabiskan sisa sore dengan gelisah. Jari-jariku tak henti mengetuk meja sambil menatap jam yang berjalan terlalu lambat. Pukul 8 tepat, aku sudah duduk di depan TV dengan remote erat di genggaman. Berita terkini mengenai konflik bisnis keluarga Aditya. Suara presenter mengisi ruang tamuku. Layar beralih ke gambar Riko dalam setelan jas gelap berdiri di depan gedung pengadilan, dikelilingi wartawan. Kami hari ini resmi melaporkan PT Wijaya Hospitality Group dan Hendra Aditya atas tindakan pemerasan, ancaman, dan percobaan pembunuhan, ujar Riko dengan suara tegas. Kamera bergeser menunjukkan polisi mengawal seorang pria tua berambut putih, pastilah Paman Hendra, ke dalam mobil patroli. Di sampingnya, Clara dengan wajah tertutup kacamata hitam juga diborgol. Presenter melanjutkan, Riko Aditya, pemilik Grand Melati Hotel, mengungkapkan bahwa selama setahun terakhir dia menyamar sebagai karyawan biasa untuk mengumpulkan bukti praktik bisnis tidak sehat yang dilakukan keluarga Wijaya dan oknum di dalam perusahaannya sendiri. Aku duduk terpaku, tak percaya dengan apa yang kusaksikan. Riko tidak menyingkirkan aku untuk melindungiku dari bahaya. Dia melakukannya agar bisa bergerak bebas menjatuhkan mereka sekali untuk selamanya. Layar TV sekarang menampilkan konferensi pers Riko. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu pengungkapan kasus ini, terutama seorang wanita pemberani tanpa nama yang bersedia menjadi saksi kunci meski menghadapi ancaman. Mataku berkaca-kaca. Wanita tanpa nama. Apakah itu aku? Atau Diana? Atau mungkin keduanya? Ketika tayangan berakhir, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Aku berhutang penjelasan padamu. Jika kau berkenan, aku akan menunggumu di tempat kita pertama bertemu. Besok jam 3 sore. Aku menatap pesan itu lama. Jantung berdebar kencang. Lorong belakang hotel tempat kami pertama kali bertemu. Tempat di mana Riko si OB yang sederhana menyelamatkanku dari tersesat. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak berpisah, aku tidur dengan harapan baru, bahwa mungkin, setelah semua badai ini berlalu, ada cerita lain yang menanti kami berdua. Dan esok hari, aku akan memutuskan apakah siap membuka halaman baru itu, atau menutup buku kami untuk selamanya. Pukul 2.55 siang, aku berdiri gemetar di depan pintu servis Grand Melati Hotel, tempat semuanya bermula. Lorong yang dulu terasa sepi dan membingungkan kini terasa seperti jalan yang telah kutempuh ribuan kali dalam ingatanku. Setiap ubin, setiap sudut, setiap bau disinfektan yang menyengat, semuanya membangkitkan memori akan senyuman pertama Riko, obrolan ringan kami, dan semua kebohongan yang ternyata menyimpan kebenaran lebih besar. Ketika aku melangkah masuk, lorong itu kosong. Suara mesin laundry berdengung di kejauhan, tapi tidak ada tanda-tanda kehadiran manusia. Jantungku mulai tenggelam dalam kekecewaan. Mungkin dia berubah pikiran, atau mungkin ini sekadar lelucon. Kau datang. Suara itu muncul dari balik pintu utility, dan saat aku menoleh, Riko berdiri di sana dengan seragam OB-nya yang lama, kaos oblong lusuh, celana kerja biru, sepatu kets yang sudah usang. Hanya kali ini, matanya tidak lagi bersembunyi di balik kepura-puraan. Aku pikir kau sudah tidak perlu menyamar. Ucapku, berusaha keras menjaga suaraku tetap stabil. Dia tersenyum kecil, mengangkat bahu. Aku ingin kita mulai dari awal. Dari siapa aku sebenarnya di matamu, Riko si OB yang kau kenal pertama kali. Dia memandu kami ke sebuah ruang kecil. Ruang istirahat staf yang sederhana dengan meja plastik dan 2 kursi. Di atas meja, ada 2 gelas kopi panas dan sebuah map dokumen tebal. Aku berhutang penjelasan padamu, mulainya sambil menyerahkan kopi. Tentang semua yang terjadi. Selama 2 jam berikutnya, Riko menceritakan segalanya. Tentang bagaimana ayah angkatnya bekerja sama dengan keluarga Wijaya untuk mengambil alih hotel. Tentang penyelidikan diam-diamnya, tentang alasan sebenarnya dia mendekatiku, yang ternyata memang tidak direncanakan.
Ketika kau tersesat di lorong itu, ujarnya sambil menatap mataku, aku hanya ingin menolong. Tapi kemudian, kau melihatku sebagai manusia biasa. Bukan sebagai pewaris hotel, bukan sebagai Aditya. Dan itu, suaranya pecah. Itu hadiah terbesar dalam hidupku. Aku memandangnya lama, menyerap setiap kata, setiap emosi yang tak terkatakan. Kenapa kau tidak bilang sejak awal? Karena aku takut kehilangan caramu memandangku, jawabnya polos. Dan ketika ancaman mulai muncul, lebih mudah bagiku melindungimu dengan menjauhkanmu. Dia membuka map di atas meja, berisi dokumen pengadilan lengkap, laporan polisi, bahkan rekaman percakapan antara Paman Hendra dan Clara yang membuktikan semua tuduhan Riko. Semuanya sudah berakhir, bisiknya. Hotel ini sekarang sepenuhnya milikku. Keluarga Wijaya menghadapi tuntutan. Dan dia menarik napas dalam. Aku ingin memulai babak baru. Tangannya yang hangat meraih tanganku. Tapi aku tidak bisa melakukannya tanpamu. Dinda, kau adalah bagian dari perjalanan ini sejak awal. Sejak detik pertama kau tersesat di lorong ini dan memandangku seperti manusia biasa. Air mataku akhirnya tumpah. Semua rasa sakit, keraguan, dan ketakutan selama berminggu-minggu terasa mengalir keluar. Tapi kali ini, di antara tetesan air mata itu, ada kelegaan. Seperti akhirnya menemukan potongan puzzle terakhir yang selama ini hilang. Aku tidak mau janji kosong, lanjut Riko. Matanya juga berkaca-kaca. Tapi aku janji akan selalu jujur, akan selalu memilihmu, dan akan selalu menjadi pria yang kau kenal di lorong ini. Bukan Riko Aditya pemilik hotel, tapi Riko si OB yang jatuh cinta padamu saat pertama kali menunjukkannya jalan ke toilet. Tawa kecil meledak di antara tangisku. Kalimat itu begitu konyol, begitu tulus, begitu kami. Dan ketika mata kami akhirnya bertemu, aku tahu jawabanku. Aku meraih seragam OB-nya yang lusuh, menariknya mendekat, dan membisikkan di antara dua bibir yang hampir bertemu. Jangan pernah bohong lagi. Dan di lorong servis hotel yang sederhana itu, tempat di mana seorang event organizer tersesat dan seorang pemilik hotel menyamar sebagai OB, kami akhirnya menemukan jalan pulang yang sesungguhnya, ke dalam pelukan satu sama lain. 1 tahun kemudian, Unplanet Love Cafe resmi dibuka di lorong tempat kami pertama kali bertemu. Menu spesialnya? Kopi biasa dengan roti bakar. Persis seperti yang selalu kami makan di kantin karyawan dulu. Dan ketika ada tamu bertanya tentang cerita di balik nama kafe itu, kami hanya saling tersenyum dan menjawab. Kadang, takdir terindah datang dari hal-hal yang tidak terencana.